Episode berawal ketika kakek Koenji sedang meneliti batu tulis dari luar angkasa. Ketika sedang sibuk, alarm dari sebuah mesin berbunyi. Di sebuah panel, terdapat vektor robot yang berbentuk hiu menyala kelap-kelip, yang ini mengindikasikan robot hiu ciptaannya sudah terlepas dari segel. Berpindah ke Yuzuru bersama Sayuri yang penasaran berapa banyak robot yang dibuat oleh kakeknya. Akhirnya mereka pun ke markas Kabutaku untuk membahas hal itu. Di sana mereka bertemu Kabutaku dan Tobimaski. Tobimaski mengaku dia adalah bagian Birobo. Karena dia juga bisa berubah ke wujud supernya walau hanya dalam mode terbang saja. Tapi Kabutaku meledeknya karena itu tidak termasuk hitungan perubahan. Tak seperti Denden Roller yang hanya robot kendaraan saja untuk berjalan. Mereka mulai menghitung dari yang pertama yaitu Kabutaku yang ditemukan oleh Yuzuru di rumah barunya saat menetas dari sebuah mesin. Walau sempat ditolak oleh orang tua Yuzuru, tapi Kabutaku berhasil membuktikan kehebatannya ke orang tua Yuzuru. Bahkan Kabutaku mengalahkan Kobrander di beberapa kali pertandingan fisik dan dia selalu menang. Robot kedua yaitu Kuajiro. Robot kumbang hijau yang awalnya tersesat di tengahnya keramaian kota, robot ini berhasil ditolong oleh Kuranosuke saat dia hampir tertabrak truk. Saat berubah ke wujud supernya, kemampuan Kuajiro saat bertarung pun meningkat berkali lipat. Tantorina yang merupakan robot urutan yang ke-10. Tantorina diklaim sudah berada dalam wujud supernya, namun tidak dapat kembali ke wujud asalnya karena suatu alasan saat pembuatannya. Faktanya, Tantorina jarang sekali terlihat dalam pertempuran, meski dia mempunyai senjata untuk bertempur. Robot yang di urutan ketiga adalah Tobimaski. Robot terbang ini tidak menetas dari mesin, namun jatuh dari langit dan satu-satunya Birobo yang bisa terbang. Robot No 7 adalah Gerotan. Robot berbentuk kodok ini diklaim sebagai kopiannya kakek Koenji karena jenius. Di wujud supernya, dia bisa membaca situasi dengan antena di samping kepalanya, namun sangat takut dengan ular. Selanjutnya ada Ganiran dan Spaidon yang berada di urutan keempat dan kelima. Kepiting penyuka sake, dan laba-laba penyuka duit. Kedua robot ini juga tidak dapat diremehkan saat berubah ke wujud supernya yang merupakan adik angkat Kobrander. Urutan ke-8 ditempati oleh Kobrander. Robot ular kobra yang merupakan peran antagonis ini, merupakan pemimpin dari Ganiran dan Spaidon. Posisi 6 yaitu Dangoron, robot berbentuk roda penggila kue Dango, yang memiliki 3 wujud perubahan. Robot ke-9 yaitu Sharkler, robot baru yang memiliki kekuatan yang cukup menakjubkan. Karena mampu mengalahkan Kabutaku dalam pertandingan fisik. Sharkler menetas dalam mesin yang awalnya tersegel. Shin berpindah ke Kuranosuke yang sedang bermain sepatu roda di jalan. Saat sedang istirahat untuk minum, sebuah gugusan bintang menempel di sepatu roda yang ia pakai dan terbang dengan sendirinya. Lalu sepatu roda itu berjalan sendiri tanpa arah. Berpindah ke Sharkler dan Dangoron yang sedang makan. Di sana Sharkler mengorek informasi tentang gugusan bintang yang asli yang digunakan Kabutaku dan teman-temannya. Dangoron menceritakan kalau gugusan bintang asli digunakan untuk memperbaiki truk, memperbaiki guci yang hancur, memperbaiki kota yang hancur, melihat bintang di langit gelap, membangunkan Ganiran dari pingsan, dan meminta segelas air putih. Sharkler agak geram karena gugusan bintang itu benda keramat, tapi hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak penting. Shin berpindah ke kakek Koenji yang sedang bekerja lalu tiba-tiba ada guncangan di dalam goa tersebut. Ada sebuah batu tulis dan dia membawanya. Berpindah ke Kuranosuke yang terus dikontrol oleh sepatu rodanya, dia pun hampir menabrak Kang Somai yang melintas. Bahkan Kuranosuke melintas di depan Kabutaku dan kawan-kawan. Kabutaku yang melihat di sepatu rodanya ada gugusan bintang langsung mengejarnya. Kuranosuke dicegat oleh Sharkler dan Dangoron. Namun dia berhasil menghindar dengan terbang. Gerotan mengeluarkan robot kecebongnya untuk melepas sepatu Kuranosuke hingga dia pun terjatuh. Sepatu yang terlempar langsung ditangkap oleh Kapten Tombol. Kapten Tombol memilih perlombaan secara random. Sekilas ia teringat kalau sudah banyak perlombaan yang dia adakan. Dia ingin membuat sesuatu yang lain untuk perebutan gugusan bintang kali ini. Perlombaannya adalah melempar dadu. Bagi yang mendapat angka tertinggi, maka ia akan keluar sebagai pemenang. Pertandingan hanya satu peserta perwakilan tiap tim. Pertama Kabutaku yang melempar, dan mendapatkan angka 2. Selanjutnya adalah Dangoron.
Danggoron melempar dadu dan mendapatkan angka 6. Pada awalnya dia kegirangan. Namun dadu itu berbalik dan berubah jadi angka 1 padahal tidak ada angin. Jadi perlombaan adu nasib itu dimenangkan oleh Kabutaku. Mereka yang jalan pulang pun mendapat laporan dari kecebongnya si Gerotan, ternyata kakek Koenji yang sedang menghubunginya. Kakek Koenji sedang mendapatkan kesulitan karena goa tempat ia penelitian sedang mengalami kehancuran karena guncangan. Kabutaku segera mengambil gugusan bintang itu dan ternyata gugusan bintang itu asli. Kabutaku meminta agar kakek Koenji berpindah ke tempat dia berada sekarang. Dan secara ajaib Koenji berpindah ke sana. Yuzuru sangat senang bertemu dengan kakeknya lagi, namun kakek Koenji menjelaskan kalau perpindahan dengan gugusan bintang tidak akan bisa bertahan lama. Orang tersebut akan kembali ke asalnya setelah teleportasi dalam waktu yang ditentukan. Di situ kakek Yuzuru memberikan informasi kalau dia akan mendatangi Yuzuru lagi ketika ke-12 puzzle bintang sudah terkumpul. Kabutaku menyadari ternyata ada 12 gugusan bintang yang asli yang tersebar seperti zodiak kelahiran manusia. Ketika waktu habis, kakek Yuzuru mulai menjadi kabur, melayang, lalu menghilang. Di akhir cerita Yuzuru sangat senang bertemu kakeknya walau hanya sebentar. Setidaknya dia sudah diberikan pesan oleh kakeknya ada 12 gugusan bintang asli yang tersebar. Suatu saat mereka akan bertemu lagi, jika Yuzuru berhasil menemukan ke-12 puzzle bintang yang asli dan merakitnya pada wadah. Plot twist yang unik untuk episode kali ini, bahkan perlombaan pun hanya menggunakan peruntungan melalui dadu. Pesannya adalah, jangan cepat puas dengan yang Anda dapatkan, siapa tahu itu akan menjadi bumerang bagi Anda. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode menarik lainnya. 貴様は所詮8号機自分に